Oke, hari ini saya punya sebuah modul mesin cuci Samsung dengan kode WA85FS53 dengan tampilan tombol kurang lebih seperti ini. Jadi ini adalah modul mesin cuci Samsung 8,5 kg. Nah, ini kasusnya sangat banyak. Kasus yang pertama itu pada saat mencuci itu air tidak bisa masuk. Nah, ketika saya perhatikan pada bagian modul ini, pada bagian power supply-nya ini ada seperti terbakar. Tapi belum kita cek, nanti kita cek apakah kondisinya memang seperti itu atau memang ada masalah lain. Sebelum melakukan servis pada modul mesin cuci, kita kenali dulu beberapa soket di sini. Jadi ini soket yang pertama, ini adalah soket input PLN. Jadi ada 3 buah pin di sini. Pin yang pertama, pin yang kedua, dan yang di tengah itu adalah input, sedangkan pin yang paling kanan ini adalah output dari sebuah relay ya. Jadi kalau relaynya aktif, nanti outputnya keluar dari sini. Nah, dari sini dia diteruskan ke 4 buah soket di sini. Jadi pin ini, 4 buah soket ini adalah output atau keluaran dari, ya sama, 220 volt. Tapi dari sini pada pin pertama dan keempat itu diteruskan ke bagian power supply di sini. Nah, jadi ini terpisah. Dari sini pin pertama dan keempat itu diteruskan sebagai input pada bagian power supply. Nah, di sini tegangannya masih 220 volt. Nah, itu akan dirubah menjadi 2 tegangan. Jadi modul ini membutuhkan 2 tegangan itu. Yang pertama adalah tegangan 12 volt yang bagian pin paling atas dari 3 buah ini. Kemudian yang di tengah ini adalah ground. Kemudian yang paling bawah ini adalah tegangan 5 volt. Nah, dari situ jadi ini power supply diteruskan ke bagian modul tengah. Jadi modul yang pertama tadi penghasil tegangan 12 volt dan 5 volt itu diteruskan ke soket 3 ini. Jadi di sini nanti pada bagian paling kiri ini adalah 5 volt. Yang di tengah ini adalah ground dan yang paling kanan ini adalah 12 volt. Nah, kita ke tengah. Jadi di tengah ini ada 6 buah soket, 6 buah pin dengan 1 buah soket. Jadi 1 soket 6 pin. Jadi di sini soket pertama dan keempat ini adalah soket safety door atau nanti ke magnet ya. Jadi pada bagian pintu itu kan ada switchnya. Nah, itu. Kemudian pin nomor 2 dan 3 ini adalah water level. Kemudian pin nomor 5 ini adalah bagian dari pengaman juga, unbalancing switch. Jadi di bagian belakang itu kan ada sebuah switch yang mengontrol gerakan tabung. Jadi kalau kedudang itu tabungnya tidak balance, itu kan biasanya dia akan langgar switch ini dan dia error. Kemudian yang paling kanan nomor 6 ini adalah output negatif dari water level dan juga nanti jumperan ke bagian unbalancing switch. Nah, nanti skemanya bisa kalian lihat pada gambar berikutnya. Nah, kemudian pada bagian atas ini ada pompa air keluar, kemudian ada water inlet. Nah, buat kalian yang mau melakukan servis modul seperti ini, kita memang membutuhkan beberapa buah kabel untuk melihat atau mensimulasikan permasalahannya seperti apa. Hanya saja memang kadang-kadang kita tidak sempat melepaskan soket-soket kabel yang ada di mesin cuci. Nah, kalian bisa akali dengan cara seperti ini. Jadi ini kalian bisa beli kabel dengan sekaligus soketnya. Jadi ini kalau beli namanya kabel 2,54 mm 3 pin. Jadi 3 pin nanti berfungsi untuk meneruskan tegangan dari power supply menuju ke
mainboard yang bagian tengah. Nah, hanya saja pada saat membeli kalian harus perhatikan bahwasanya di sini kan ada 3 pin. Nah, 3 pin itu kalian harus pastikan mana yang 12 volt dan mana yang 3 volt. Nah, berhubung ini soketnya itu searah. Jadi kalau kita masukkan itu yang 12 volt kena 5 volt. Nah, tentu ini harus diperhatikan. Jadi ini kabelnya saya balik, yang 12 volt nanti masuk ke 12 volt dan 5 volt itu masuk ke 5 volt. Sehingganya kabelnya ini saya rubah sedikit seperti ini. Sehingganya ketika kita masukkan seperti ini, dia masuk, dan kita masukkan ke bagian mainboard yang tengah, ini dia bisa masuk, dan 12 volt itu masuk ke pin 12 volt, yang ground tetap di tengah. Sedangkan yang 5 volt itu tetap di bagian pin 5 volt. Nah, ini kita urutkan seperti ini. Ini harus kalian perhatikan, jangan sampai main cucuk-cucuk saja. Nanti yang 12 volt masuk ke 5 volt. Nah, terbakar modulnya ya. Ini harus kalian perhatikan. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian soket input. Soket input tegangan dari sini menuju ke power supply. Untuk power regulator menghasilkan tegangan 12 volt dan 5 volt. Jadi untuk yang soket 4 pin itu ada juga yang jual. Jadi kondisi awalnya seperti ini. Jadi agak pendek memang. Jadi 4 pin sama 2,5 mm 4 pin. Nah, soket dan kabelnya itu ada yang jual seperti ini. Nah, ini hanya akan kita ambil pada pin nomor 1 dan 4. Jadi pin nomor 1 dan 4 ini kalian sambungkan dengan kabel lain supaya lebih panjang. Nah, ini masukkan ke sini. Kemudian yang 2 kabel ini diteruskan ke bagian input tegangan PLN 220 ke bagian power supply, yang nanti akan dirubah menjadi tegangan 12 volt dan 5 volt. Nah, kita sambungkan ke soket ini. Nah, oke, selanjutnya kita ke soket pada bagian tengah. Jadi ini untuk input 220 ke bagian power regulator juga sudah. Kemudian diteruskan ke mainboard tengah juga sudah. Nah, selanjutnya kita ke soket pada bagian tengah. Nah, untuk soket tengah ini ada 6 pin. Nah, ini juga ada yang jual soketnya. Sama, namanya soket 2,54 mm 6 pin. Jadi semua ini ada yang jual di toko elektronik, kalian bisa beli. Atau jika kalian memang mau bikin sendiri juga tidak apa-apa, tapi saran saya lebih efisien beli yang seperti ini. Nah, ini untuk yang kabel nomor 1 dan 4 kalian bisa sambungkan saja. Ini saya sambung karena ini nanti hubungannya ke saklar magnet. Jadi saya on-kan langsung, jadi kita sambung, tidak apa-apa. Kemudian yang kabel nomor 2 dan nomor 3 itu kalian sambungkan ke water level. Sedangkan yang kabel nomor 5 itu nanti ke bagian saklar unbalancing switch. Ini saya kasih saklar 1. Kemudian yang bagian tengah water level itu kalian hubungkan ke bagian kabel nomor 5. Nah, untuk skemanya kita sertakan nanti di video supaya kalian tidak bingung. Nah, oke, selanjutnya kita masukkan tegangan 220. Nah, untuk tegangan 220 itu di soket tengah 1, kemudian soket paling kiri 1. Kemudian yang bagian soket paling kanan itu adalah outputnya. Nanti kita hubungkan ke bagian beban, yaitu motor drain, dinamo, dan juga nanti water inlet itu ke sana. Nah, ini adalah untuk proses penyambungan kabelnya. Kalian bisa cek kembali, dan kalau kalian bingung kalian bisa perhatikan pada skema yang kita bagikan. Nah, jika kalian menginginkan skemanya, kalian juga bisa download di link deskripsi, nanti kita sertakan. Ini langsung kita hubungkan ke 220, itu otomatis mainboard ini sudah
bisa kita lakukan uji coba. Hanya saja untuk bebannya kalian nanti bisa buat sendiri. Nah, ini sudah saya buatkan. Kita akan bahas di video secara terpisah. Baik, demikian pengenalan soket dan pembuatan rangkaian pada modul mesin cuci Samsung. Selamat mencoba dan semoga sukses.